Puji nama Tuhan, Shalom. Kita semuanya bersuka cita dalam Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorak bagi dia, haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Yesus namanya. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat kedua tanganmu saudara. Kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan sama-sama, great is our God. Dia dahsyat, dia ajaib. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan, sama-sama katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sorakan semua. Oh oh oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Ya. Dekat Tuhan kami yang terbesar, Tuhan kami yang termegah. Ajaib Kau Yesus. Kami sungguh-sungguh rindu kebangkitan terjadi ya Tuhan. Revival Kau nyatakan Yesus. Ya. Kami semua yang percaya, angkat kedua tanganmu dengan iman. Kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kasih-Nya ajaib atas kita. Amin. Kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. kasih dan
setiamu tak berakhir, kebaikanmu sungguh tak terganti. Karya pengampunanmu tak terganti, kuasamu sungguh tak tertanding. Oh, terpuji namamu. Oh, terbukti firman-Mu. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Sama-sama katakan karya. Karya pengampunan-Mu tak terganti, kuasa-Mu sungguh tak tertanding. Oh, terpuji nama-Mu. Oh, terbukti firman-Mu. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Awan. Angkat tanganmu tinggi, katakan. Oh, terpuji nama-Mu. Oh, terbukti firman-Mu. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Haleluya. Kebaikan Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita, selalu melingkupi setiap kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dia sungguh baik, Yesus sangat baik. Thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil dia, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, kami selalu menyembahmu Tuhan, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagimu bagimu Yesus, kemuliaan, keagungan. Haleluya. Kasih-Mu besar, karya-Mu ajaib Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa, kami sembah Tuhan Yesus. Kau layak dimuliakan Tuhan, layak disembah, layak dipuji. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah seluruh bumi. Kau menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya. Datanglah
Saudara yang dicintai oleh Yesus, sangat penting sekali bahwa kita ini untuk united with Christ, menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Dan melalui momen ini, yaitu perjamuan kudus, kita masuk di dalam anugerahnya, yang dimana melalui tubuh Yesus kita disembuhkan, dan melalui darah Yesus kita diingatkan akan keselamatan kita. Ya, jadi saudara yang di rumah bisa mengambil roti atau semacamnya, dan atau untuk anggurnya saudara bisa mengambil sirup atau air atau semacamnya. Tapi yang terpenting di sini adalah iman yang kita letakkan kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa tidak ada orang yang tidak disembuhkan. Semuanya pasti akan disembuhkan dan semuanya terima keselamatan yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu mari saudara sekarang kita ambil roti yang di tangan kita. Dan kita angkat tinggi jauh di atas kepala kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ketika saudara menyaksikan ini, saya ingin mengajak ketika Anda sepakat, katakan dalam nama Yesus dengan suara yang kuat. Karena dengan mulut mengaku, dengan hati yang percaya, disitulah terjadi kuasa keajaiban dalam kehidupan kita. Boleh kita angkat tinggi jauh di atas kepala kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang percaya bahwa hari ini juga kami menjadi satu dengan Kristus. Dan Tuhan, di tangan kami ini ada roti yang dimana ini adalah persekutuan kami dengan tubuh Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan dari segala macam sakit penyakit dan kelemahan kita. Sekarang terimalah dengan iman. Saudara yang percaya katakan dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan percaya. Amin. Saudara lihat, sekarang kita akan ambil anggur. Dan saudara bisa mengambil air atau sirup atau semacamnya. Satu hal yang saya coba sampaikan, saudara tahu, hidup itu terdapat di dalam darah. Ya, orang kalau kehabisan darah, dia pasti akan mati. Nah, apa yang akan kita ambil ini? Darah Yesus. Ini kehidupan Yesus mengalir. Yang dimana ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu akan disingkirkan. Yang ada mengalir dalam saudara itu adalah damai, sukacita, dan kebahagiaan. Percaya bahwa hari ini kita terima yang terbaik. Boleh kita angkat tinggi jauh dari kepala kita? Amin. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang percaya. Cawan ini adalah persekutuan kami dengan darah Yesus yang telah dicurahkan untuk mengampuni segala macam dosa dan pelanggaran kita. Darahnya menguduskan kita sekali untuk selamanya. Sekarang saudara dicintai oleh Yesus, terimalah dengan iman. Semuanya katakan dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan percaya. Amin. Percayalah saudara bahwa hari ini juga saudara di dalam Yesus dan Yesus di dalam saudara. Saudara, puji Tuhan karena kita memasuki bulan yang baru. Dan ini adalah suatu anugerah. Jikalau kita bisa bertahan hingga detik ini, itu semua adalah karena pemeliharaan Tuhan yang nyata. Nah, ketika kita memasuki dalam bulan yang baru, mari sama-sama kita mengucap syukur, berterima kasih karena tuntunan Tuhan, persediaan yang tepat waktu dari Tuhan, kita tunjukkan kepada semua orang, bahkan kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan Yesus Kristus itu hidup dan dahsyat dalam kehidupan kita. Melalui persembahan persepuluhan ini, kita membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hingga detik ini. Ada satu message firman Tuhan yang ingin saya coba sampaikan, yang di mana ada kisah tentang seorang janda Sarfat bersama dengan abdi Elohim yang bernama Elia. Suatu saat, keadaan daripada seorang janda ini sangat kekurangan, kesusahan dalam ekonomi, dan mereka hanya punya persediaan yang sedikit saja, yang ketika dimasak setelah itu mereka meninggal karena sudah habis, tidak ada lagi persediaan. Datanglah seorang abdi Elohim yang bernama Elia, menjumpai rumah tangga itu, lalu meminta roti. Padahal janda itu sedang kekurangan. Tiba-tiba yang menarik adalah janda tersebut melihat bahwa ini adalah suara Tuhan. Ini adalah kepentingan Tuhan. Dia memberikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan tiba-tiba yang ajaib dan luar biasa adalah ini mereka mengalami kuasa supranatural. Tiba-tiba minyak dalam buli-buli dan tepung itu tidak habis.
itu alami multiplikasi, alami pelipat kali gandaan. Nah, apa yang ingin saya coba sampaikan adalah, saudara lihat hitung-hitungan manusia dengan hitung-hitungannya Tuhan itu berbeda. Kalau kita menghitung dan menghitung dan menghitung, itu pasti tidak akan pernah cukup. Tapi ketika kita berjalan dalam anugerah, kita berjalan dalam firman Tuhan, dan kita beri kepada Tuhan Yesus, saya percaya ada multiplikasi dan pelipat kali gandaan yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Nah, pada momen ini ada banyak orang sedang alami kesusahan. Ada banyak orang sedang alami juga kesukaran. Namun, tetaplah kita mengucap syukur. Tetaplah beri kepada Tuhan Yesus seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya percaya multiplikasi. Ya, dalam bulan ini saudara semuanya alami multiplikasi, pelipat kali gandaan. Engkau tidak akan pernah habis, apapun yang engkau butuhkan Tuhan sediakan. Ya, dan pada hari ini bukan melihat pada kelemahan diri, bukan melihat kepada diri sendiri, tapi lihatlah kepada Yesus Kristus tentang apa yang bisa Dia lakukan dalam kehidupan kita. Bulan ini saudara tidak ada yang kekurangan, tapi saudara akan alami kuasa supranatural, engkau diberkati dengan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa lebih dahulu dan saudara bisa membawa persembahan persepuluhan saudara melalui transfer kepada rekening yang di bawah ini. Saya percaya bahwa ini semua adalah tindakan iman yang dimana kita tunjukkan bahwa Yesus Kristus itu yang pegang kendali. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Pada momen ini adalah momen di mana kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sepanjang bulan kemarin, Engkau telah memelihara kami, menjagai kami, Engkau memberkati kami. Dan momen ini adalah momen di mana kami ingin menunjukkan kepada semua orang dan kepada diri kami bahwa berkat kami hanya datang dari Yesus Kristus saja. Berkati jemaat semua yang menyaksikan ini Tuhan, pada saat mereka membawa persembahan syukur mereka, persepuluhan mereka, percaya di mana belalang pelahap, pengerik, pelompat tidak ada yang dapat menyentuh mereka semua. Karena mereka dilindungi oleh Yesus Kristus. Dan mereka dibuat berhasil dalam 1 bulan ini. Tuhan sediakan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Tuhan, terima kasih dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya anugerah Tuhan menyertai kami bulan ini, kami diberkati dahsyat. Amin. Silakan memberi yang terbaik. Saya percaya bahwa ini adalah kuasa supranatural di dalam Yesus Kristus kita. Kita percaya bahwa semua orang ingin sukses. Apalagi di dalam gereja kita, Tuhan membawa kita semua untuk alami, yakin, hidup sukses. Nah, sekarang saudara bisa memahami sukses seperti yang digambarkan oleh Tuhan itu seperti apa? Karena pada umumnya orang dunia mengkategorikan sukses itu ketika mereka bisa punya rumah sendiri, sudah tidak ada lagi cicilan, ya, sudah tidak ada lagi KPR, sudah bisa punya rumah sendiri. Orang akan mengatakan bahwa wow, sukses ya, orang itu sudah bisa punya rumah tempat tinggal sendiri. Apakah seperti itu kategori definisi sebagai orang sukses? Bagaimana dengan orang juga ketika mereka sudah memiliki kendaraan rodanya 4 bukan lagi 2. Orang akan mengatakan, wow, sudah sukses itu orang, sudah bisa punya rumah, sudah bisa punya kendaraan. Dan juga lihat bagaimana dengan follower di sosial medianya dia, sudah 10K. Lebih dari itu semua, sukses. Berarti ini adalah suatu pencapaian yang telah ditarget oleh dirinya dia, dan ketika dia mencapai target tersebut, maka dia bisa mendapatkan label sebagai orang yang sukses. Coba lihat saldonya berapa. Wow, saldonya ada 5 miliar. Hebat ya orang itu ya, sukses. Nah, apa yang saya coba sampaikan adalah apakah seperti itu yang dimaksudkan dengan kesuksesan yang sejati. Dan itulah yang akan kita bahas pada ibadah momen kali ini. Goalnya kita adalah semua orang akan mengalami keberhasilan, kesuksesan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara pasti akan diberkati, dan jikalau ada satu momen atau satu quote atau satu firman yang rema itu kena di hati saudara, Anda bisa memfotonya, lalu saudara bisa memposting di sosial media saudara untuk menunjukkan bahwa
di dalam momen ini, dalam wadah ini, ada banyak orang bisa mendapatkan kabar baik melalui saudara yang dicinta oleh Yesus Kristus. Jadi saudara lihat, seperti apakah orang yang sukses? Definisi orang yang sukses itu adalah menjadi seperti yang Tuhan mau dan tuntas. Selesai, itu saja. Jadi saudara lihat, seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita masuk di dalamnya, dan kita selesaikan sampai tuntas. Itu adalah definisi sukses di dalam kacamatanya Tuhan Yesus. Bukan seperti yang orang dunia targetkan, yang seperti orang dunia mau, yang seperti orang dunia gambarkan, bukan. Seperti contoh, saudara tahu Yesus Kristus, semasa dia di dunia, apa yang Bapa mau atas kehidupannya Yesus? Cuman satu, yaitu mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Selesai. Nah sekarang lihat, di mana ketika dia hidup di dunia, itu kan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang berprestasi yang telah Yesus capai. Sebagaimana contoh, Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus mengajar. Bahkan ajaran yang disampaikan itu pun semua orang sampai terbuka. Heran-heran. Dan berkata, ini ajarannya siapa ini? Orang Farisi, ahli Taurat, dan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu seperti kita terbuka satu hal. Anda lihat di situ, itu bisa dikategorikan sebagai sukses dalam pelayanannya dia. Tetapi yang Bapa mau atas Yesus itu apa? Satu, mati di atas kayu salib. Maksud saya adalah begini, dia bisa lakukan berbagai macam prestasi, berbagai macam hasil yang kelihatan baik di dunia, tetapi jikalau dia tidak berada di dalam satu tujuan yang seperti Bapa inginkan dalam hidupannya dia, saya bisa melihat gagal, saudara. Buat apa Yesus ada di dunia kalau begitu? Saudara tahu, tapi puji syukur, karena Yesus berada di dalam apa yang Tuhan inginkan, ya, mati untuk menebus dosa umat manusia dan tuntas. Tuntas itu artinya sampai selesai. Kan bisa, waktu itu dia naik atas kayu salib, kemudian dia mengikuti kan apa yang ingin Tuhan Bapa itu mau, tapi di tengah jalan dia berhenti. Bisa? Bisa. Nah, seringkali ada banyak orang begitu. Ketika dia sudah berada di dalam destininya, berhenti di tengah jalan. Saya mengajak atau saya mendorong, jangan. Selesaikan sampai tuntas apa yang Tuhan mau. Sehingga di dalam Yesus kita akan menjadi dampak dan tujuan yang sempurna itu dinyatakan dengan sempurna. Sama halnya dengan Rasul Paulus. Apa yang Tuhan mau atas Rasul Paulus itu adalah cuma satu. Menyampaikan gospel, good news atau kabar baik ini kepada bangsa-bangsa atau Gentiles. Selesai. Beda dengan rasul yang lainnya seperti Petrus, mungkin Yakobus atau mungkin Yohanes. Mereka mungkin dipanggil menyampaikan kabar baik kepada bangsa Israel. Tapi kalau Paulus, dia adalah rasul, ya, yang bisa dikatakan paling muda di antara semua rasul yang ada. Tapi dia dipanggil secara spesifik untuk menyampaikan kabar Gospel of Grace, Injil anugerah kepada bangsa-bangsa. Sehingga akhirnya Anda dan saya, orang-orang yang berada di dalam bangsa Indonesia, bisa terima apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Keselamatan, anugerah, dan lain sebagainya. Anda lihat di situ, itu tujuan utamanya. Sama halnya dengan gereja YHS. Sudah tahu gereja YHS ini? Saya melihatnya bahwa gereja ini ada di berbagai macam kota. Ada di Pulau Jawa, ada yang di Pulau Kalimantan, di Sulawesi, di Papua juga ada, dan di Sumatera juga ada. Nah, suatu saat yang terjadi ketika saya berkunjung di satu kota yang bernama Medan, dan di situ waktu itu belum ada gereja YHS yang settle, masih pinjem atau masih pindah tempat, pindah-pindah begitu. Dan suatu saat yang terjadi ketika kami ada di sana, tiba-tiba saya ini seperti terbuka matanya bahwa loh, ini kan orang-orang di Medan ini gerejanya sudah banyak sekali, ya. Bahkan ada suku Batak di sana yang mayoritas beragama Kristen dan kebanyakan hari Minggu mereka ke gereja. Tiba-tiba muncul satu pertanyaan di hati saya yang berkata, kalau ini sudah banyak gereja,
Kalau ini, ya, Medan ini sudah banyak umat Nasraninya, buat apa ada nambah satu lagi gereja di kota itu? Ini kan sama seperti kita punya garam, tapi kita tebarkan di mana? Laut. Nah, laut kan sudah asin. Lalu kenapa kita malah bikin asin lagi itu laut? Kita seperti membuang, seperti melakukan sesuatu yang sia-sia, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba Roh Kudus itu membukakan pandangan dan menunjukkan untuk apa gereja YHS ada di kota itu. Pasti ada tujuan yang spesifik. Tiba-tiba Tuhan mengatakan ada 3 value yang harus ada di kota ini. 1, nama Bapa. Itu adalah Bapa Yahweh, bukan A. Yang kedua, fokusnya harus kepada Yesus Kristus. Karena ada banyak gereja sekarang fokusnya bukan kepada Yesus, tapi kepada disiplin dan lain sebagainya, dan usaha dan upaya manusia. Yang ketiga, yaitu di dalam anugerah, grace, ya, gospel of grace. Nah, jadi untuk apa gereja ini ada di kota tersebut? Untuk menyampaikan 3 pilar itu. Nah, tiba-tiba yang ditunjukkan kepada saya adalah seperti ini. Coba gini, hilangkan 3 pilar itu, maka gereja YHS akan jadi seperti gereja yang pada umumnya. Ya, buat apa? Seperti menabur garam di lautan. Tetapi karena ini ada tujuan spesifik, gereja ini harus ada di sana untuk menyampaikan nama Bapa. Karena kita percaya suatu saat di Indonesia akan menyembah nama Bapa yang benar, yaitu Bapa Yahweh. Kekristenan di Indonesia akan mengakui dan menyadari dan akhirnya akan mendeklarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Nama Bapa di sorga adalah Bapa Yahweh, dan kita hidup di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Anda lihat di situ? Berarti ini ada satu spesifik. Ada satu tujuan yang akan membawa kita semua menjadi seperti yang sudah Tuhan nyatakan. Jadi untuk itulah, kalau gereja ini sudah menyelesaikan seperti apa yang Tuhan mau, berhasil dan tuntas juga. Tapi kalau misal di satu tempat gereja itu tiba-tiba tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan, mungkin prestasinya banyak. Bikin event, bikin acara, bikin kegerakan ini dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak ada value Tuhan yang inginkan dalam kehidupan kita, dan itu tidak kita hidup di dalamnya, dan kita tidak menyelesaikan, saya mengatakan gagal. Dan ada banyak orang yang membawa semua apapun yang Tuhan inginkan dalam dirinya dia masuk ke dalam liang kubur. Artinya ada banyak potensi yang baik, ada banyak karya-karya yang bagus, harusnya karya itu dilahirkan. Dia bisa menulis buku, dia bisa mencetak satu kegerakan, dia bisa melahirkan lagu yang baru, tapi semuanya tidak jadi karena sibuk urusi ini itu dan sebagainya. Akhirnya usianya sudah banyak dan harus pindah tempat. Anda lihat di situ, kan sayang. Jadi apa yang saya coba sampaikan adalah, sudah tahu sukses. Ya, kita mau sukses, tapi janganlah kita sukses seperti apa yang digambarkan oleh orang dunia. Karena Anda lihat mati kita nggak bawa itu semua. Tapi kalau Anda sukses seperti yang definisinya adalah menjadi seperti yang Tuhan mau dan tuntas. Saya percaya saudara semua akan meninggalkan jejak, memberikan dampak dan memberikan hasil yang spektakuler. Dan nama Tuhan akan dimuliakan lewat kesaksian hidup kita. Nah sekarang saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi sukses seperti yang Tuhan gambarkan dalam kehidupan kita? Saya beri 2 poin saja. Yang pertama adalah fokus kepada assignment yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Fokuslah kepada assignment yang telah Tuhan beri dalam hidup ini. Tuhan telah memberikan satu tujuan. Anda tahu, seperti pensil tujuannya adalah untuk menulis. Seperti bolpen juga menulis. Speaker tujuannya adalah untuk mengeluarkan suara. Sama seperti Anda dan saya juga punya tujuan. Destiny kita seperti itu dalam Yesus Kristus. Anda lihat di sini ada seorang yang bernama Yosua. Nah, Yosua itu di dalam pasal pertama, ayat yang pertama berkata, setelah kematian Musa, hamba Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua, anak Nun, pelayan Musa, dengan berkata,
Musa hambaku telah mati, sekarang bangkitlah engkau dan seluruh umat ini, seberangilah sungai Yordan ini ke negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Saudara tahu, Tuhan memberikan assignment kepada Yosua. Tuhan memberikan tujuan hidup, Tuhan memberikan apa yang Tuhan mau. Yang dimana Yosua itu untuk membawa masuk bangsa Israel, masuk ke dalam tanah perjanjian. Beda dengan Musa. Kalau Musa, yang Tuhan mau atas Musa adalah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yosua itu yang memasukkan mereka ke dalam tanah perjanjian. Anda lihat di sini, inilah destininya, inilah keberhasilan mereka. Ketika Musa berhasil mengeluarkan, bisa dikategorikan sukses. Ketika Yosua berhasil memasukkan, bisa dikategorikan sukses. Anda lihat di sini, masing-masing punya tujuan. Masing-masing punya seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, sekarang di sini, apa yang Tuhan mau atas kehidupan saudara? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda? Diselamatkan? Ya, sekali selamat, seluruh isi keluarga saudara juga diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Nah, sekarang saudara lihat beda antara pekerjaan dengan destiny dari Tuhan. Beda. Karena seringkali orang berkata, sudah, saya ngerjakan kerjaan ini toh, ya sudah, ini yang Tuhan mau, supaya saya bekerja dan berhasil dalam apapun yang saya kerjakan. Saya katakan, beda. Bedanya di mana? Ada perbedaan antara job and assignment. Job itu adalah sebuah pekerjaan, assignment itu adalah sebuah tugas. Sekarang kita lihat, yang bernama Paulus. Paulus itu pekerjaannya apa? Dia adalah pembuat tenda. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ketiga berkata, karena pekerjaan mereka sama, yaitu pembuat tenda. Siapa? Paulus, Aquila, dan Priscilla. Mereka ini kerjanya sama, pekerjaannya sama, pembuat tenda. Dan Paulus tinggal dan bekerja bersama dengan mereka. Ini pekerjaan mereka. Ya, Paulus pekerjaannya adalah pembuat tenda. Anda tahu ini kerjaan. Tuhan juga berkata, Bible mengatakan bahwa jikalau Anda tidak bekerja, ya tidak usah makan. Karena dengan bekerja, di rumah tersedia makanan yang untuk memelihara anak dan seluruh anggota keluarga. Itu pekerjaan. Jadi Tuhan memberikan tanggung jawab dan kita bekerja. Nah sekarang assignment, kesuksesan dari Tuhan, tujuan hidup daripada Paulus itu apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang Gentiles atau bangsa-bangsa. Ini adalah yang Tuhan mau. Ini adalah destininya Paulus. Anda lihat di situ beda total. Apakah Paulus bisa bekerja? Bisa. Tapi apakah nanti kalau dia kerja dan akhirnya mati, apakah dikategorikan sebagai orang yang berhasil? Tunggu dulu saudara lihat. Karena yang Tuhan mau atas Paulus adalah bukan hidup untuk bikin tenda. Bukan. Tapi yang Tuhan mau adalah menyampaikan kabar grace ini, anugerah kepada banyak orang, kepada orang di luar dari Israel, Gentiles atau bangsa-bangsa. Nah ini loh, yang ingin saya coba sampaikan pada saudara, fokuslah ke dalam assignment, ke dalam kesuksesan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena saudara tahu sekarang ini, lihat, ada banyak hobi baru bermunculan. Ya, ada banyak juga pekerjaan baru, mungkin yang lama pekerjaannya orang itu di PHK dan dia harus mencari pekerjaan yang baru. Nah, pada saat di dalam pekerjaan yang baru ini, dia masih mikir apakah ini yang dari Tuhan apa tidak. Saya harus bagaimana? Anda lihat di situ, ini sedang terjadi. Atau mungkin saudara menyaksikan ini dan mengatakan, iya benar juga. Dan apa yang harus saya lakukan? Arahnya seperti apa? Dan lalu kalau misalnya saya bergerak, apakah ini yang nanti Tuhan akan bawa saya alami multiplikasi dan berbuat di tahun 2020? Yang ingin saya coba sampaikan pada saudara, apapun yang terjadi, Tuhan punya destiny dalam kehidupan kita. Pegang, fokus, seperti Yesus punya destiny, assignment, mati buat kita semua. Gereja YHS punya assignment, nyampaikan nama Bapa, Yesus Kristus pusatnya dan anugerah. Seperti juga Paulus punya assignment, Gospel of Grace buat Gentiles.
Seperti Musa punya assignment membawa bangsa Israel keluar, seperti Yosua punya assignment memasukkan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, demikian pula saudara dan saya punya assignment dari Tuhan. Jangan pernah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi fokus kepada apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saudara tahu, burung akan sukses kalau dia di udara. Ikan akan sukses kalau dia ada di air. Kalau dia berada di dalam tempatnya, dia pasti akan berhasil dan sukses. Manusia juga gitu. Ketika kita berada di dalam tempatnya kita, di mana? Di dalam apa yang Tuhan mau. Saudara tidak akan susah payah di sana. Saudara akan mulai bisa bergerak dengan leluasa dan kau akan bisa terbang dengan begitu luar biasa. Karena itu tempatnya saudara. Dalam Yesus, Anda punya hidup yang dahsyat dan luar biasa dan anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang kedua adalah jadilah kuat dan berani. Tuhan berkata kepada Yosua, "Come on Yosua, be strong and courageous." Jadilah kuat dan berani. Ini adalah orang yang akan mengalami kesuksesan dan keberhasilan di dalam Yesus Kristus. Anda tahu di situ? Saya di sini juga mengatakan pada saudara semua, jadilah kuat guys, jadilah berani Pak, jadilah kuat dan berani Ibu. Kenapa? Karena dua alasannya. Yang tertulis di dalam Yosua pasal 1 ayat ke-6 dikatakan, jadilah kuat dan berani karena engkau akan memimpin bangsa ini mewarisi negeri yang aku janjikan dengan sumpah kepada para leluhur mereka untuk memberikan kepada mereka. Anda lihat di sini, Tuhan berkata pada Yosua, jadilah kuat dan berani. Kata perintah, di sini fokusnya bukan kuat dan beraninya, tetapi fokusnya adalah untuk apa? Gitu kan? Jadi Tuhan mengatakan ini untuk apa? Untuk apa Yosua disuruh kuat dan berani? Karena dia akan memimpin bangsa ini. Jadi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan untuk kita dan kita saja, tetapi untuk supaya kita ini dapat bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh apa. Jadi, come on Yosua, karena engkau akan memimpin bangsa ini. Tidak bisa kalau kamu takut. Kalau kamu khawatir, cemas, gak bisa. Kamu harus kuat dan berani karena engkau akan membawa bangsa ini. Sudah tahu anugerah? Anugerah yang kita terima dari Tuhan buat kita itu bukan untuk kita dan untuk kita nikmati sendiri. Bukan. Tapi untuk apa? Memberikan dampak apa? Karena anugerah setelah diberikan dalam kehidupan kita, maka saudara akan mulai bisa bergerak dengan semakin maksimal. Semakin dahsyat, semakin luar biasa. Kesempatan kedua yang engkau punya ini jangan disia-siakan. Jadi engkau diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Engkau dipakai Tuhan untuk menjadi dampak bagi orang lain. Jangan lihat pada diri sendiri. Anda tahu begini, sorrow, penderitaan itu melihat masa lalu. Ya, saya menyesal kemarin, kenapa sih saya mengalami itu? Pasti karena keputusan saya yang salah kemarin. Sorrow, penderitaan. Tapi kalau misalnya khawatir, itu karena dia melihat sekitar. Waduh, bagaimana jika ini, bagaimana jika itu, dan kalau misalnya gini gimana, itu dia melihat keadaan sekitar. Orang dalam Yesus, dia tidak melihat belakang, dia tidak melihat sekitar, tapi dia melihat kemana? Atas. Karena dia melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan membawa dia untuk jadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Jadi, lihatlah anak saudara. Lihatlah pekerjaan saudara. Lihatlah bangsa ini. Jadilah kuat dan berani karena engkau siap jadi berkat buat mereka semua. Yang kedua, jadilah kuat dan berani karena kenapa? Dikatakan di ayatnya yang ke-9, jangan takut, jangan kecil hati karena Yahweh Elohimmu menyertai kamu kemanapun engkau akan pergi. Yang kedua, jadilah kuat dan berani karena Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan yang menjagai saudara. Ayo, setelah ini jangan sembunyi di rumah terus. Keluar. Masa kita sudah sekian bulan ini isinya cuma satu, sembunyi di dalam kamar, tidak lakukan apa-apa, menyesal, terpuruk, tertekan. Tidak. Hidup kita bukanlah orang yang sembunyi di bawah kolong meja. Itu bukan tempat kita. Saudara semua, bangkit dan bersinarlah. Itu Tuhan menyertai saudara. Tuhan menjagai saudara. Bahkan kalau kita tidak sanggup, Tuhan akan pegang tanganmu dan akan membawa engkau semua untuk jadi kepala bukan ekor. Jalannya naik, tidak akan turun. Jangan terjebak dengan kalimat ini. Bagaimana jika? Itu bahaya sekali. Iblis selalu membuat kita tidak bisa bergerak maju
dengan kalimat bagaimana jika? Bagaimana jika nanti saya nggak berhasil? Bagaimana jika saya tidak punya duit? Bagaimana jika uang saya habis? Kalau di tengah jalan saya tidak ada yang membantu, bagaimana jika saya nanti pingsan? Anda tahu, itu semua adalah kekhawatiran yang bermunculan ketika kita mau berangkat maju, bergerak maju. Tuhan bersama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Bangkit dan bersinarlah. Kristus menyertai saudara. Jadi saya simpulkan pada momen ini, ya, jadilah sukses dan berhasil seperti apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi seperti yang Tuhan inginkan dan tuntas di sana. Semua daripada kita semua punya tujuan dan destiny seperti yang Tuhan sudah rencanakan. Dengan cara bagaimana? 1. Fokus kepada assignment yang Tuhan beri dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, jadilah kuat dan berani. Karena yang pertama, ada orang lain yang bisa diberkati. Ada orang lain. Karena kita dijadi berkat buat banyak orang. Kita berdampak bagi mereka semua. Yang kedua, karena Tuhan menyertai kita. Saya percaya firman Tuhan ini yang tertanam dalam kehidupan kita akan bertumbuh dan memberikan dampak dengan sempurna. Dan di dalam nama Yesus saja, saudara pasti akan alami kemenangan yang gilang gemilang. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dalam Yesus, engkau alami kemenangan yang dahsyat. Tuhan Yesus, terima kasih kami terima firman ini dan kami percaya bahwa firman ini mendatangkan dampak yang beda dalam kehidupan kami. Hidup kami tidak seperti yang kemarin, tapi hidup kami seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, percaya bahwa hari ini kita semuanya telah dipersiapkan Tuhan. Alami keberhasilan, multiplikasi, penuaian, dan kemenangan yang gilang gemilang. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, saya percaya bahwa saudara dan saya diberkati oleh ibadah online hari ini dan tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara dapat membuka aplikasi seperti OVO, GoPay, dan lain-lain serta melakukan scan QR Code pada layar Anda. Atau Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami memberikan korban ucapan syukur karena kami begitu mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya! Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih keras lagi buat kemuliaan Tuhan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dialah Yesus Raja yang akan memimpin kita semua dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Haleluya. Katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Kuasa supranatural yang memberikan dampak dalam kehidupan kita, salah satunya adalah pengurapan. Dan melalui pengurapan ini kita akan dimateraikan, diberi tanda bahwa kita semua adalah milik Yesus Kristus. Saudara bisa mengambil minyak urapan yang saudara miliki atau semacamnya. Dan kita percaya kita akan berdoa. Dan pada saat kita menerima pengurapan untuk bulan ini, saya percaya Yesus Kristus menjagai saudara, melindungi saudara, dan engkau akan alami kuasa supranatural. Seperti bagaimana Tuhan menggembalakan domba-dombanya. Demikian pula Tuhan akan menggembalakan saudara semua, menuntun saudara ke rumput yang hijau, kepada air yang tenang juga. Nah sekarang saudara, dengan minyak yang di tangan saudara, mari kita angkat bersama-sama, percaya bahwa anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus, di tangan kami ini ada minyak yang dimana kami percaya bahwa minyak ini telah didoakan. Ketika kami mengoleskan di atas dahi kami percaya kami diurapi sepanjang 1 bulan ini. Urapan yang akan membawa kami semuanya alami pelipat kali gandaan dan buah yang berkelimpahan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan berdoa dimanapun jemaat ini ada. Kami percaya di situ Tuhan menjamah kami semua. Karena kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Dan pada momen ini kami datang pada Yesus dengan hati yang percaya. Ketika kami mengoleskan di atas dahi kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, silakan mengoleskan di atas dahi saudara, menempelkannya. Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami mengoleskan di atas dahi kami, di sini kami yakin percaya. Kami dimateraikan, kami diberi tanda bahwa kami adalah miliknya Yesus Kristus. Percaya bahwa kami dijagai, kami dibuat berhasil, dan dalam 1 bulan ini kami dialami pintu yang terbuka, kami alami kemenangan yang gilang gemilang. Percaya Tuhan, kelihatannya mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami miliknya Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Ketika saudara sudah berdoa seperti itu, kami percaya bulan ini bersiap-siaplah. Tuhan membawa saudara alami kemuliaan. Siap alami kemuliaan? Katakan amin dalam nama Yesus. Terima kasih saudara karena menyaksikan ibadah mulai dari awal hingga detik ini. Dan kita percaya bahwa semua yang ditanam itu pasti akan bertumbuh dengan sempurna. Dan pada hari ini kita sebelum mengakhiri ibadah akan menerima berkat yang dimana kita percaya dari Yesus itu yang terbaik pasti akan kita dapatkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang percaya. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan tuntunan pada Roh yang Kudus yang menyertai, membimbing, membawa engkau semua berhasil di dalam apa yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Yeshua HaMashiach, bless you.
You are my healer, Jesus, I believe. You're my restorer. Your loving kindness is better than life, forever and ever. Amen. Jesus, I believe. You are my healer. Jesus, I believe. You're my restorer. Your loving kindness is better than life, forever and ever. Amen. I worship you. I worship you. I worship you, my Jesus. I worship you. I worship you, the one that I love and adore. Yesus, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Kasih setiamu lebih dari semua, sekarang dan selamanya. Adore.